Jumpa lagi dengan saya Dina Purnama Alam, guru fisika SMA 2 Mangsa. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang muatan listrik dan hukum Coulomb. Kita sekarang akan bahas tentang medan listrik. Oke, kita lanjut ya. Nah, selain konsep dari muatan listrik, gaya Coulomb tak kalah pentingnya ya. Ternyata medan listrik pun ini sangat penting di konsep listrik statis. Ternyata medan listrik itu apa sih? Medan listrik itu merupakan daerah di sekitar benda bermuatan yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb ya. Kan kemarin kita udah jelaskan ya. Pokoknya kalau misalkan ada muatan positif, ada muatan negatif. Kalau misalkan muatannya positif, hal-hal yang positif itu selalu kita ingin jauhi ya, benar gak? Jadi si muatan positif mah arahnya itu selalu keluar radial, tapi hal-hal yang negatif ingin selalu kita ikuti ya, ingin selalu kita ikuti, makanya selalu menuju muatan yang negatif. Medan listrik ini merupakan apa? Daerah sekitar benda bermuatan yang masih dipengaruhi oleh gaya Coulomb. Jadi kalau misalkan muatannya positif itu selalu menjauhi, tapi kalau muatan negatif selalu mendekati. Jadi hal-hal yang positif itu selalu kita ingin jauhi atau hindari, kalau muatan negatif selalu ingin kita lakukan atau mendekat, yaitu umpamanya. Nah, selanjutnya di medan listrik ini kita akan bahas tentang hukum Gauss. Ternyata hukum Gauss itu apa? Hukum Gauss itu jumlah garis-garis gaya listrik atau flux yang menembus suatu permukaan yang tertutup ya. Ini ceritanya ada garis normal yang tegak lurus ini terhadap bidang. Ini bidangnya yang warna biru. Jadi si medan listriknya ya. Jadi jumlah garis-garis gaya listrik flux yang menembus suatu permukaan tertutup itu merupakan hukum Gauss, di mana flux listrik itu sama dengan E kali A cos theta. Flux ini merupakan flux listrik atau Weber. E ini kuat medan listrik Newton per Coulomb. A luas penampang bidang meter persegi, dan theta ini sudut antara kuat medan dan garis normal. Nah, di medan listrik selain hukum Gauss itu dipelajari juga tentang kuat medan listrik ya. Ternyata kuat medan listrik itu merupakan apa? Kuat medan listrik ini merupakan gaya persatuan muatan pada muatan listrik yang ditempatkan pada titik tersebut. Jadi, kuat medan listrik itu sama dengan gaya dibagi muatannya. Sedangkan kita tahu gaya listrik, gaya atau gaya Coulomb itu apa? Masih ingat? Kaki murorombeheun ya. Jadi gaya listriknya itu kaki murorombeheun dibagi dengan sikinya, maka Q-nya dia saling menghilangkan ya. Q-nya dapat menghilangkan, mengakibatkan apa? Maka kuat medan listrik itu boleh sama dengan kaki per R kuadrat ya. Jadi E itu boleh sama dengan konstanta kelistrikan muatan dibagi dengan jaraknya dikuadratkan ya. Ini ya, ini merupakan kuat medan listrik ya, dimana E ini kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb, K konstanta listrik, Q muatan listrik, Coulomb R jaring-jaringnya ya, jaraknya, jarak antar muatan. Selanjutnya ini misalkan contoh dari ada dua muatan, ceritanya ada muatan Q1 nilainya plus 1 mikrocoulomb, Q2 nilainya negatif 2 mikrocoulomb, jarak antara muatan itu 10 cm. Diketahui jarak antara muatan pertama ke titik P itu 4 cm. Diketahui juga konstanta listriknya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Yang ditanyakan berapakah kuat medan listriknya dan arahnya kemana. Tadi kita ketahui kalau muatannya positif selalu menjauhi ya, benar gak?
Tapi kalau misalkan yang muatannya negatif selalu mendekati hal-hal negatif selalu kita ingin lakukan, maka ketika pertanyaannya berapakah kuat medan di titik P, misalkan yang ditanyakannya berapakah kuat medan listrik di titik P, yang harus kita lakukan gambarkan dulu gaya-gayanya. Berarti si P ini dipengaruhi oleh siapa? Oleh Q1 dan Q2. Ini Q1 muatannya positif. Kalau muatannya positif dia selalu menjauhikan. Nah, berarti kesini ya. Berarti ini kuat medan yang pertama. Kenapa ke kanan? Karena dia selalu menjauhi kalau muatannya positif. Nah, sedangkan Q2 dia negatif. Berarti apa? Berarti dia kan hal-hal negatif selalu mendekati ya. Maka ini lurus ya, horizontal ceritanya. Ini 2 ya, benar gak? Karena dia mendekati. Maka kita bisa dapatkan kuat medan listrik di titik P ya. Di titik P itu sama dengan apa? Karena ke kanan dua-duanya, maka kuat medan listrik di 1 ditambah kuat medan listrik di 2 karena dia ke kanan dua-duanya. Kita ketahui satuannya itu kaki 1 per R1 kuadrat ditambah kaki 2 per R2 kuadrat. Muatannya dianggap positif aja ya. Negatif positif ini hanya menunjukkan arahnya saja. Berarti kita dapatkanlah K-nya boleh dikeluarin? Boleh. Q1 per R1 kuadrat ditambah Q2 per R2 kuadrat ya. Maka didapatkanlah nilainya. Berapa K-nya? 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya berapa? 1 mikrokolom itu 1 kali 10 pangkat negatif 6 kolom ya. R1 dari sini ke sini 4, ini 10, berarti P ke Q2 berapa? Sisanya 10 kurang 4, 6 cm. Berarti Q1 ke titik P berapa nilainya? 4 cm. Itu nilainya berapa? 4 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Ditambah Q2 nya berapa? Negatif 2. Negatif itu hanya menunjukkan arah yang awal ya. Berarti muatannya berapa? 2 kali 10 pangkat negatif 6 per jaraknya 6 cm, berarti 6 kali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan ya. Berarti kita dapatkan si E nya, berarti E nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. 10 pangkat negatif 6 nya boleh keluarin? Boleh ya. Berarti berapa? Per 10 pangkat negatif 4 nya boleh kan? Negatif 2 pangkat 2 negatif 4 ya, dikeluarin. Berarti 1 per 16 ditambah 2 per 36 ya. 2 per 36 ya. 6 kali 6 36. 2 per 36. Berarti penyebutnya berapa? 36 dan 16. 4 kali 4 16. 6 kali 6 36. Jadi ini boleh dicoret dulu ya. Negatif 4 ke atas jadi positif 4. 9 kurangi 6 berapa? 9 kurangi 6 3 ya. Ditambah 4 jadi 9 kali 10 pangkat 7 36. Berapa ya penyebutnya? 36 dan 16, atau dicoret dulu ya, jadi 1 per 16 kan 2 per 36 itu 18 ya, jadi penyebutnya ya 36 kali 16 ya. 36 kali 16 itu berapa? Nah, 36 kali 16 itu 576, berarti 576 36 ditambah 16 kali 2 berapa? 12 32 ya. Berarti 36 tambah 32 jadi berapa? 9 kali 10 pangkat 7 68 per 576 ya. Jadi berapa?
68 kali 9 ya, dibagi 576, langsung hasilnya aja. Hasilnya 1, E nya sama berapa? 1,06 Newton per kolom ya. Jadi kuat medan listrik satuannya apa? Newton per kolom ya. Ini dia nilainya kuat medan listrik di titik P. Itu dia contohnya ya, contoh dari kuat medan listrik di antara dua muatan. Kalau misalkan 3 muatan, 4 muatan, sama halnya seperti pengerjaan untuk menentukan resultan gaya kolom atau gaya listrik di pertemuan sebelumnya ya, samanya ya. Jadi pokoknya kita sepakat kalau muatannya positif dia menjauhi, kalau negatif dia mendekati. Bedanya itu seperti itu. Kalau gaya kolom maka kaki kumur rombeheun, tapi kalau misalkan gaya listrik itu berarti apa? Kaki per R kuadrat ya. Ini tentang kuat medan listrik pada plat konduktor. Kalau misalkan kuat medan listrik, tadi kan kuat medan listrik pada muatan, pada dua muatan. Kalau misalkan 3 muatan, 4 muatan dan lain sebagainya, sama aja mengerjakannya seperti pertemuan sebelumnya. Nah, ternyata di sini juga ada kuat medan listrik pada plat konduktor. Kita ketahui kan kalau dari si positif selalu menjauhi ya, benar gak? Kalau negatif selalu mendekati ya. Makanya arah kuat medan itu dia dari positif ke negatif ya, karena negatif itu selalu mendekati, positif selalu menjauhi. Maka kuat medan listrik CE-nya itu arahnya dia dari positif ke negatif. Kalau misalkan pada plat konduktor, kuat medan listriknya itu CE-nya itu sama dengan sigma, ini bacanya sigma ya, sigma dibagi epsilon 0 ya. Jadi katanya tuh si sigma itu kuat medannya itu sama dengan sigma dibagi epsilon 0, di mana E itu kuat medan listrik 1 Newton per kolom, sigma itu muatan kepingnya kolom per meter persegi, epsilon 0 itu permitivitas ruang hampa 8,85 kali 10 pangkat negatif 11 kolom per Newton meter persegi. Ini itu dia tuh ada di dalam keping, di dalam keping ada kuat medan listrik. Kalau di luar itu otomatis jelas ya. Kalau misalkan di luar otomatis kuat medannya itu sama dengan 0. Oke ya. Jadi kalau misalkan di dalam itu ya, dia kalau di plat konduktor yang sejajar ya, konduktor sejajar ya, dia memiliki kuat medan listrik nilainya itu sigma dibagi epsilon 0, rapat muatan keping dibagi permitivitas ruang hampa. Itu kalau di dalam keping. Tapi kalau di luar keping itu kuat medannya sama dengan 0 ya. Ini sering ada di SBMPTN ya, konsep-konsep listrik ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kuat medan pada konduktor berongga. Tadi kan kuat medan listrik pada muatan. Pengertiannya mirip-mirip seperti gaya kolom gaya listrik. Yang kedua itu yang barusan kuat medan listrik pada plat sejajar. Pokoknya dia bergerak, kuat medan itu dari positif ke negatif. Di tengah-tengahnya dia punya kuat medan listrik, tapi di luar keping kuat medan listrik sama dengan 0. Nah, kuat medan pada konduktor berongga itu seperti apa? Ternyata kuat medan pada berongga dia juga punya aturannya ya. Aturannya itu seperti apa aturannya? Kalau misalkan saya punya konduktor berongga, jari-jarinya R, jari-jari konduktor berongga. Iya, kita ketahui ya, tadi kuat medan itu kan satuannya itu apa? Satuannya itu E sama dengan kaki per R kuadrat ya. E itu kuat medan, K itu konstanta listrik, Q itu muatan R kuadrat. Kalau misalkan konduktor berongga, EA-nya itu berapa? Karena EA-nya itu
si RA itu lebih kecil dibandingkan R, si RA itu lebih kecil dibandingkan R atau di dalam bola, maka mengakibatkan apa? Mengakibatkan kuat medan listrik di titik A itu sama dengan 0 karena RA-nya kurang dari A. Tapi kalau misalkan RB, ya RB kan sama dengan R. Jadi kuat medan listrik di B nilainya berapa? Kaki per R kuadrat. Karena kebetulan sama. Kalau si RC itu lebih besar dibandingkan si R, mengakibatkan kuat medan listrik di si C-nya sama dengan apa? Kaki per RC kuadrat ya. Jadi yang harus digarisbawahi, pokoknya kalau misalkan jari-jarinya kurang dari jari-jari konduktor berongganya, maka kuat medannya itu sama dengan 0. Kalau lebih ya berarti sesuai dengan jaraknya yang diketahui. Oke? Jadi kalau misalkan diketahui berapakah kuat medan listrik di titik A, jelas E-nya langsung sama 0. Kalau misalkan berapakah kuat medan listrik pada bola konduktor berongga di titik A, jelas langsung sama 0. Titik B berarti kalau di titik B ya jelas kaki per R kuadrat. Kalau titik C berarti jarak dari pusat ke RC itu berapa. Itu kalau kuat medan pada konduktor berongga ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. See you. Audio Jungle.